Halo kakak-kakak, apa kabarnya hari ini? Wah, kita masuk di tahun yang baru ya. Pasti ada cerita yang bagus dong. Oh ya kakak-kakak. Nah, tahun ini kami udah siapin nih cerita yang bagus banget dengan medianya yang bagus. Ini adalah cerita kedua dari modul di bulan Januari. Nah, ceritanya apa sih? Dan kira-kira apa medianya? Medianya itu kita cuma gunain wayang-wayang seperti wayang hewan, ada kelinci, ada harimau, ada juga landak, dan banyak lagi hewan yang bisa kakak-kakak siapkan. Tapi di sini kita akan menggunakan seperti kelinci, harimau, landak, dan juga kura-kura. Nah, kira-kira gimana sih ceritanya? Yuk ikutin dan dengerin sama-sama ya. Nah, selamat sore adik-adik. Aduh, rasanya rindu ya setelah liburan. Kita ketemu lagi. Hari ini kira-kira kita mau ngapain ya? Ngapain ya? Kak Pilo mau tanya dulu deh. Kalian di rumah ada hewan peliharaan nggak? Oh, ada. Dia bilang dia pelihara kucing, pelihara kura-kura. Waduh, kalau pelihara keong kira-kira bisa nggak ya? Oh, agak susah sih Kak Pilo. Lama jalannya. Nah, peliharaan itu asik loh adik-adik kalau punya peliharaan. Kenapa? Kita punya teman di rumah. Misalnya kelinci, kucing. Kelinci ya? Ngomong-ngomong kelinci, kelinci itu hewannya pintar loh adik-adik. Dia cerdas. Kok bisa sih Kak Vilo? Nah, bertanya kan? Penasaran kan? Ya udah, biar nggak penasaran, yuk kita masuk ke ceritanya. Nah, di suatu hutan yang sangat lebat, yang sangat rindang, hidup berbagai macam hewan. Semuanya di sana ada. Kelinci, bahkan harimau, kura-kura, apapun itu hewan semuanya ada. Mereka hidup secara bersama-sama adik-adik. Nah, suatu ketika ternyata di hutan itu terjadi sesuatu. Kira-kira apa ya? Nah, tiba-tiba ada suara auman. Aum. Hah? Suara apa? Aum. Waduh, kayaknya suara hewan buas deh. Wah, ternyata si harimau ini lagi mengaum. Ngapain coba dia mengaum adik-adik? Wah, namanya hewan buas, pasti cari makanan. Dia mengaum kemana-mana di hutan itu. Nah, karena suara aumannya, semua hewan yang ada di hutan itu ketakutan adik-adik. Mereka sembunyi. Aduh, suara itu kan suara si harimau. Nah, dan ada seekor hewan yang bersembunyi jauh dari harimau. Siapakah itu? Iya, si kelinci. Si kelinci sembunyi adik-adik. Dia sembunyi adik-adik. Waduh, itu kan harimau. Aduh, aku sembunyi aja lah. Sembunyi dia di balik rerumputan, di balik pagar-pagar yang ada di hutan. Nah, ketika dia sembunyi, ternyata si harimau ini tahu. Heh, kelinci, sini, keluar, kata si harimau. Aduh, gimana ini? Aduh, keluar sini, aku ada pesan untuk kamu, kata si harimau. Apa ya? Mau nggak mau kelinci keluar. Di dalam hatinya bertanya-tanya, pesan apa ya kira-kira ya? Aduh, nanti dia makan aku, tipu aku, kata si kelinci. Sini kamu kelinci, kata si harimau. Aku membawa pesan dari rajaku. Hah? Raja? Apa pesannya? Kata si kelinci. Kalian, semua warga yang ada di hutan ini harus rajin memberikan persembahan pengorbanan kepada kami. Hewan yang ada di hutan ini harus dipersembahkan kepada kami setiap harinya untuk kami santap. Hah? Kata si kelinci. Disantap? Aduh, bagaimana bisa? Kata si kelinci. Kelinci sudah khawatir dan ketakutan. Aku tidak mau tahu, kata harimau. Kalau kalian tidak bisa memberikannya, aku dan semua kawananku akan menyantap kalian semua. Aduh, jangan, kata kelinci. Aduh, jangan. Baiklah, aku akan menyampaikannya kepada teman-temanku. Nah, akhirnya kelinci pun pergi bergegas dengan cepat. Harimau meninggalkan dia adik-adik. Harimau pun pergi meninggalkan kelinci. Dan kelinci pun
pergi dengan rasa takut. Aduh, gimana ini ya? Gimana ya? Nah, ketika si kelinci lagi berjalan, tiba-tiba ada seekor kura-kura. Aduh, jalannya lemot banget. Kelinci pun menyapa kura-kura. Hai kura-kura. Hai kura-kura. Nah, si kelinci ini masih ketakutan. Ada apa kelinci? Aku tadi bertemu si harimau. Hah? Dia kan yang selalu menyantap hewan-hewan, kata si kura-kura. Iya, kita di sini diperingatkan supaya memberi persembahan kepada mereka dalam bentuk hewan untuk mereka santap, kata si kelinci. Waduh, bagaimana ya? Aku juga takut, kata kura-kura. Tapi kan kelinci, kata kura-kura, kamu kan punya Tuhan. Nah, si kelinci pun baru ingat. Oh, iya ya, kata kelinci. Iya, kamu kan punya Tuhan yang hebat dan kuat. Masa kamu takut sama harimau? Oh iya ya, kata kelinci. Nah, akhirnya kelinci pun teringat. Dia akan meminta pertolongan itu dengan cara apa? Dia berdoa, adik-adik. Dia berdoa sama Tuhan agar dia dikasih jalan untuk dia menyelesaikan masalahnya dengan si harimau, agar dia dapat ide. Lalu si kura-kura berkata, iya, kamu tetap datang sama Tuhan, berdoa dong. Kamu kan punya Tuhan yang hebat, yang maha kuasa. Nah, pasti dia akan kasih kecerdasan, kasih jalan keluar buat kamu. Wah, kalau kita lawan harimau mah pasti kalah, kata si kura-kura. Akhirnya benar adik-adik, kelinci pun berdoa adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhan, dia minta tolong Tuhan, biar Tuhan kasih dia ide agar dia bisa menyelesaikan permasalahannya dengan si harimau. Nah, saat itu juga si kelinci pun berdoa. Nah, si kelinci pun berdoa, kura-kura pun pergi. Wah, kura-kuranya pergi lama banget. Pergi ketika kelinci lagi berdoa adik-adik. Nah, waktu dia berdoa dan dia membuka matanya. Kata si kelinci. Akhirnya aku mendapatkan ide yang cemerlang. Kira-kira apa ya idenya? Wah, selesai berdoa dia dapat ide. Nah, setelah dia mendapatkan ide dari apa yang dia sudah doakan itu, dia pun pergi adik-adik. Dia pergi menyusuri hutan itu. Lalu dia bertemu dengan temannya lagi. Siapakah dia? Iya, seekor landak yang bulunya tajam-tajam. Wah, kata si kelinci. Akhirnya aku ketemu kamu. Ada apa sih? Kata si landak. Aku mau sibuk dengan urusanku. Landak, kata si kelinci. Aku meminta pertolonganmu untuk melawan si harimau. Hah? Lawan harimau? Dia kan kuat. Dia kan hebat. Aku takut. Nanti aku dimakan sama dia. Bukan bertarung. Tetapi aku meminta pertolonganmu itu adalah dengan aku mau meminta satu bulumu saja, durimu, supaya aku bisa jadikan senjataku. Oh, kalau itu mah aku bisa bantu, kata si landak. Akhirnya landak memberikan durinya itu. Nah, dia kasih satu duri kepada si kelinci dan akhirnya kelinci pun mengambil duri itu, membawanya kembali kepada si harimau. Nah, lalu adik-adik, hari itu juga si kelinci pun pergi nih menemui harimau. Wah, sepertinya aku akan membawa duri-duri itu. Nah, duri-duri itu akan kutunjukkan kepada si harimau. Kira-kira harimau takut nggak ya? Lalu harimau pun muncul. Wah, kelinci, bagaimana? Kamu udah bawa belum persyaratannya? Santapan untuk kami. Bukan, aku nggak bawa, tapi aku membawa pesan dari rajaku, kata si kelinci. Dia bawa pesan. Apa pesannya? Nih, kutunjukkan. Nah, akhirnya dia tunjukkan duri itu adik-adik kepada si harimau. Harimau kaget. Wah, itu apa? Ini adalah kumis dari rajaku, kata si kelinci. Wah, ternyata besar juga kumisnya. Kalau kumisnya besar dan tajam seperti ini, pasti rajanya sangat hebat. Akhirnya harimau itu pun
pergi dengan tergesa-gesa dengan cepat-cepat membawa duri itu adik-adik. Dia lari dan membawa bukti duri itu kepada raja mereka. Raja, ini lihat, ada duri, duri ini adalah kumis dari rajanya warga di hutan. Lalu rajanya kaget, hah? Kumisnya aja sebesar ini, bagaimana dengan bentuk raja mereka? Pasti sangat hebat dan kuat. Kalau begini jadinya kita bisa kalah, kata si raja hutan itu. Akhirnya mereka pun pergi ketakutan dan tidak lagi mengganggu semua warga yang ada di hutan, karena senjata yang sudah diberikan oleh kelinci itu membuat mereka merasa tidak berdaya lagi. Dan hari itu adik-adik, tidak ada lagi si harimau yang ingin menyantap hewan-hewan yang ada di hutan itu. Dan semua hewan yang ada di hutan itu akhirnya hidup dengan tenang dan nyaman. Nah adik-adik, hari ini itu ceritanya itu mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kesulitan kita alami, kita harus tetap datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan supaya Tuhan menyertai kita. Kita bisa menyelesaikan semua permasalahan kita dengan kita berdoa, datang sama Tuhan Yesus. Jangan cuma mengandalkan diri sendiri. Walaupun kita kecil, tapi Tuhan akan membuat kita lebih besar dengan kekuatan kita dan pertolongan Tuhan. Yuk adik-adik, kita jangan menyerah. Tetap berdoa sama Tuhan, serahkan semuanya dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan kasih ide yang cemerlang, jalan yang baik untuk kita semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Cerita kita sampai di sini. Bye-bye.